Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan panjang umur, diberikan berkah ridhonya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam hari ini kita bisa menjalankan rutinitas khusus untuk majelis taklim di malam Sabtu. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita hadir Fatihah, wabil khusus kepada mu'alif hadzal kitab, pengarang kitab ini, kemudian kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, wabil khusus jamaah Masjid Ar-Raudhah yang telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan diberikan kelonggaran di alam kuburnya, diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bapak sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas bab yang berkenaan dengan masalah soal bagaimana komponen tentang masalah taubat. Jadi ini masih bab taubat. Kalau minggu yang lalu kita membahas tentang prasyarat taubat. Taubat itu apa yang mesti senantiasa masuk di dalam kolbu kita, yang senantiasa berada di dalam kolbu kita. Itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah bahwa kita mesti sadar betul dan harus memahami betul bahwa dosa itu sesungguhnya sangat jelek sekali. Adapun cara untuk keluar dari dosa dan membersihkan dosa ada beberapa hal. Fa'lam anna dzunuba fil jumlati salasatun aqsam. Jadi ketahuilah bahwa sesungguhnya dosa itu jumlahnya dibagi dalam 3 bagian. Nah, ini sangat penting Pak untuk memahami ini. Yang pertama, dosa itu akhduha tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa yang pertama itu dosa yang kita itu meninggalkan kewajiban atas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya min sholatin au saumin au zakatin au kafaratin au ghairiha. Contohnya sholat, puasa, ya, puasa, zakat, atau kafarat. Ngertos kafarat ya Pak? Kafarat itu denda itu Pak. Misalnya yang sewu, orang nggak puasa atau pas orang puasa, kemudian di tengah hari kumpul dengan istrinya, maka dapat kafarat Pak. Itu dihukum kafarat denda. Nah, hal ini Pak, bagaimana tobatnya? Nah, ini harus diperhatikan Pak. Cara tobatnya adalah fatak tadia ma'amkana kaminha. Cara tobatnya adalah dengan cara mengkodok ketika waktu masih memungkinkan dari apa yang dia ada. Contoh Pak, jenengan tasih sugeng pernah berdosa karena meninggalkan kewajiban sholat, maka mboten iso, cara tobatnya gimana? Harus dikodok. Mboten iso hanya istighfar. Itu maksudnya. Maka Bapak sekalian, nah ini saya tekankan karena ini kadangkala sering kita lupa.
panjenengan perlu untuk mengidentifikasi tentang masalah kewajiban atau dosa di hadapan Allah soal ini. Panjenengan emot-emot diingat-ingat kembali, kapan Bapak Ibu sekalian pernah meninggalkan sholat sampai dengan hari ini? Sejak usia 13 tahun kalau laki-laki, kalau perempuan 9 tahun. Contoh kecil, jenengan kok ternyata meninggalkan saat usia 13 tahun itu, baru jalani sholat ketika usia 21 tahun, Pak. Maka wajib hukumnya dikodok dari usia 13 sampai 21 tahun itu. Bagaimana cara kodoknya? Misalkan dia sholat maghrib, maka setiap habis sholat maghrib panjenengan harus mengkodok sholat maghrib. Usolli fardul maghribi talasa mustaqbilal kodoan lillahi ta'ala. Jadi ba'da sholat maghrib, habis ba'diyah, jenengan sholat 3 rakaat, niatnya ngodok. Bisa ngodok 2 kali ya 2 kali, 3 kali 3 kali gitu Pak. Sholat isya ya begitu, kecuali sholat subuh. Nah, kalau sholat subuh bisa diganti di waktu sebelumnya atau setelah sholat malamnya. Karena sholat asar ya tidak boleh sholat setelah asar, berarti diganti di malamnya niat mengkodok sholat yang ditinggalkan. Jadi ditulis Pak. Kalau nggak ditulis, maka ini nanti akan ditagih oleh Allah besok kelak di akhirat. Kenapa? Karena ini masih jadi utang kita atas nyawa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat ini menceti Pak, butuh emot. Dulu itu kira-kira pernah nggak kira-kira usia 13 tahun tapi sholatnya baru usia 14 misalnya sewu. Syukur alhamdulillah dari kecil tidak pernah meninggalkan, paling ingat meninggalkan sekali 2 kali, ya monggo tinggal dikodok itu. Tapi ini wajib mengkodok sholat fardu, karena ini adalah cara untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula puasa. Jadi mungkin jenengan kalau yang sholat tadi Pak, butuh untuk membuat tabel catatan tanggal atau tahun sekian, bulan apa, hari apa, minggu berapa gitu, ditulis, dicentangi Pak. Kok ruwet banget loh? Iya Pak, wong jenengan loh, ibaratnya itu mau mengklarifikasi di hadapan atasan saja, itu juga membutuhkan detailnya gitu Pak, apalagi di hadapan Allah. Dan itu sholat itu kan wajib Pak. Baik orang itu sakit maupun dalam kondisi tidak bisa berdiri, dia tinggal duduk, tidak bisa duduk tiduran, tidak bisa tiduran miring nggak bisa, tinggal mata saja. Tapi kewajiban itu tidak pernah gugur. Sesibuk apapun juga tidak pernah gugur. Kalau kita meninggalkan itu, wajib hukumnya mengkodok kembali. Ini cara bertobat untuk masalah itu. Puasa. Nah, puasa harus difahami lagi. Ketika orang puasa, nyon sewu, gak betah puasa Ramadan ini wajib ya Pak, bukan sunnah. Kalau sunnah nggak betah, ketemu kali garwane, kemudian pengen berhubungan suami istri, maka wajib hukumnya membatalkan Pak kalau sunnah. Ono wong wedok nyon sewu Ibu. Ibu misalnya itu suami pengen siang hari padahal istrinya sudah puasa hari Senin. Apa yang harus dilakukan? Wajibnya seorang istri membatalkan puasa sunnahnya karena wajib untuk memenuhi nafkah batin kepada suami. Langin itu nggak ngaji buat iso Pak. Susah. Dipikirnya itu yang sunnah didahulukan, yang wajib dikerekke. Padahal ini dosa gitu. Nah, siang bulan Ramadan ketika suami istri tidak tahan misalnya, maka itu haram, tidak boleh untuk bercampur. Kok campur? Maka wajib selain mengkodok puasanya, wajib membayar kafarat. Kafaratnya itu memerdekakan budak. Lah budak sudah tidak ada, ya, berarti puasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Ketika putus sudah dapat 49 hari, kemudian putus di tengah 49 hari itu, mulang malih dari yang pertama Pak. Nek itu tidak kuat, ya, maka membayar untuk memberi makan fakir miskin
besarnya kurang lebih kalau di samut ya, samut itu kurang lebih sekitar 750 gram atau 7 on kali 60 Pak dibayarkan. Jadi nek bar bayar itu boleh nanti dikodoknya itu puasanya setelah bulan Ramadan. Tapi ya ada Pak yang ketika nyon sewu ada yang bulan Ramadan itu yang hal ini itu berhubungan intim ternyata dibolehkan. Di saat apa coba? Nah ini fikih Pak. Loh katanya tadi tidak boleh, kok ini boleh? Ada satu Pak. Ketika suaminya dari luar kota lagi musafir, kan orang musafir boleh Pak untuk tidak berpuasa walaupun puasa Ramadan, tinggal dikodok. Dan istrinya malam hari itu ternyata masih datang bulan, baru siangnya jam 10 pagi baru bersih Pak, baru mandi bersih, mandi hadas besar. Maka di siang hari itu suaminya nggak puasa, istrinya ya belum puasa karena baru bersih, berhubungan intim. Nah itu tidak kena kafarat Pak. Nah itu rukhsah karena memang dalam kondisi yang seperti itu. Kemudian ya seperti puasa, kemudian zakat kok ditinggalkan maka harus dikodok juga ya. Jadi yang pertama adalah dosa yang berkaitan dengan kewajiban di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasani dunubu bainaka wa bainallahi Subhanahu wa taala kasyurbil khamr wa turbil mazamir wa aklir riba. Jadi dosa yang kedua ini adalah dosa yang berkaitan antara diri kita dengan Allah. Nah, contohnya minum khamr, ya, atau kira-kira memainkan alat malabi. Jadi kalau di sini itu, kalau menurut ulama salaf Pak, memainkan alat malabi itu alat musik lah Pak. Itu sebagian ulama itu diharamkan. Nah, sebagian ulama diharamkan. Nah, kalau kita mengikuti ulama yang dihalalkan ya nggak apa-apa. Ini kita membahas yang kira-kira diharamkan. Kemudian makan riba, nah itu kan memiliki dosa di mata Allah gitu, atau hal yang sepadannya. Nah bagaimana caranya? Fatandamu ala dzalika fatuwattihu qalbuka ala tarkil audi ila mithliha abada. Cara taubatnya yang demikian itu adalah memiliki niatan yang tulus menyesal di dalam hati, kemudian memantapkan hatinya untuk meninggalkan hal itu secara permanen. Misalnya taubatnya minum khamr tadi ya sudah, saya mulai detik ini, hari ini tidak akan lagi untuk menyentuh khamr ini. Misal riba ya gitu Pak. Misalnya hari ini saya sudah tidak lagi menambahi bunga, ya sudah berhenti Pak. Nah yang soal riba ini kan kadangkala memang sangat kompleks sekali Pak. Ya nyun sewu, memang ini mungkin agak kontroversial, tapi saya belajar banyak dari sini itu dulu memang karena riba itu kadangkala memang tidak ini Pak, tidak bisa dinalar oleh akal, karena ini berkaitan dengan masalah bagaimana keberkahan ya. Jadi saya pernah ditemui oleh seorang pengusaha Pak, di mana perusahaannya besar sekali dan hampir rata-rata hampir perusahaan besar itu, tetapi asetnya besar, tapi kenapa kok di dalam perputaran usahanya itu ada masalah gitu Pak. Nah saya pernah ngalami begitu Pak, makanya saya menghentikan untuk tidak lagi berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bunga dan lain sebagainya. Itu sudah berpuluh-puluh tahun Pak dari itu. Nah saya didhawuhi oleh guru saya, itu saya matur sama kiai saya itu, kok seperti itu dos pundi Mbak Yai gitu. Ternyata hanya satu kata yang dari beliau, ya memang sih, ya mohon maaf, ya bank itu ya halal, cuman mungkin berkah yang kurang, itu tok Pak. Ingat halal dan berkah itu berbeda. Nah kalau riba jelas-jelas Pak, kalau riba. Jadi kalau kita riba itu meremen seperti membakar api, membakar kertas kemana-mana.
Nah, oleh karena itu bagaimana cara tobatnya? Cara tobatnya adalah kita harus menyesal betul dan memantapkan hati untuk tidak lagi mengulang itu. Ibarat berhubungan dengan yang riba ya, hendak cut langsung. Nyun sewu. Riba ya langsung cut langsung gitu. Jadi misalnya nyun sewu ya, kita berhubungan dengan yang riba yang terus bergulat terus, kita ada memantapkan hati kita untuk tidak berada di wilayah itu saat itu. Hanya itu aja Pak, cara untuk taubatnya itu agar kita bisa terhindar dengan hal yang demikian. Wasalitsu dunubu bainaka wa bainal ibadi wa hadza asqalu wa as'abu wa hiya aqsamun. Jadi yang ketiga dosa tadi Pak, itu kan dibagi tiga. Yang pertama dosa atas kita meninggalkan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dosa atas hal melanggar segala yang dilarang oleh Allah kita lakukan. Nah, yang ketiga itu dosa antara kita dengan makhluk. Nah, dalam hal ini, nah ini harus cermat Pak, karena ini sangat mengerikan sekali ini. Dalam hal ini sangat sulit dan sangat rumit. Nah, pembagiannya adalah yang pertama, qad takunu fil mali wa fil nafsi wa fil irdi wa fil hurmati wa fid dain wa fid dini. Jadi dibagi dalam beberapa hal, ada yang bersangkut paut dengan harta benda, ada yang bersangkut paut dengan jiwa, ya, ada yang bersangkut paut dengan masalah harga diri, ada yang bersangkut paut masalah kehormatan, dan yang bersangkut paut dengan masalah agama. Kita satu-satu bahas, ya. Famakana fil mali fayujibu alaika antaruddahu alaihi. Apabila berkenaan dengan harta benda, maka wajib atasmu untuk mengembalikan. Jadi misalnya ngambil, minjem, itu wajib Pak. Jadi kalau yang berkaitan dengan harta benda harus dikembalikan. Contoh orang mengambil dengan cara yang tidak halal, wajib hukumnya untuk mengembalikan sebagaimana yang dia ambil. Milo, yang saya misal orang korupsi Pak, maka ketika taubat ya dia harus mengembalikan uang yang dikorupsi. Contoh misalnya dikorupsinya itu kira-kira 100 miliar, dia harus kembalikan uang 100 miliar. Atau kira-kira gosok ngambil sendalnya orang lain dibawa pulang misalnya gitu, itu ya taubatnya itu ya harus dikembalikan itu sendalnya, ini perlu digolei. Itu pertama kali ya. Jadi harus dikembalikan. In amkanaka fa'in ajasta an dzalik li'udmi wa fakri fastakhillu minhu. Jadi kewajibannya adalah mengembalikan kembali harta benda yang diambil tadi atau yang dimiliki tadi yang tidak dengan cara sah di saat waktu yang memungkinkan. Apabila tidak mungkin bagi dirimu, lemah karena yang demikian itu, apakah karena kehilangan harta benda atau fakir, maka bagaimana caranya? Fatastahillu minhu, maka mintalah halal kepadanya. Fa'in azasta an dzalik, apabila orang yang kamu ambil harta bendanya itu kemudian mintai halal juga tidak memungkinkan karena ada penghalang. Kenapa? Karena lighoibatir rizal, lighoibatir rajuli au mautihi, lighoibatir rajuli au mautihi wa amkanu tasduku. Jadi tidak memungkinkannya itu karena orangnya hilang Pak, susah dihubungi, ditelepon tidak bisa, atau sudah meninggal. Apabila kita punya utang kemudian dia sudah meninggal atau orangnya nggak ada, bagaimana caranya? Maka caranya wa amkana tasduku, maka bersedekah anhu untuknya Pak. Contoh misalnya ya, kita punya utang itu 1 juta, orangnya sudah nggak ada atau meninggal, maka kita mensedekahkan 1 juta itu kepada orang lain yang membutuhkan, yang pahalanya dikirimkan kepada orang yang kita pinjam atau yang kita ambil hartanya itu. Nah, apabila kita lakukan demikian, maka faf'al, maka lakukan hal yang demikian sebagaimana besarnya harta yang diambil. Fa'ilam yumkin
Fa'alaika bitaktsiri hasanatika. Apabila nggak mungkin, itu juga nggak mungkin Pak, karena fakir tadi, kita nggak punya harta benda lagi, sudah apes, sudah lemah, nggak punya duit, nggak punya harta, barang juga nggak punya, mau beramal untuk hal yang senilai itu kepada orang yang dipinjami atau yang diambil dengan cara tidak baik tadi, maka caranya adalah berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk pahalanya diarahkan, dikirimkan kepada orang yang kita ambil hartanya tadi. Apabila fa'in ajasta an dzalik, apabila ternyata kita tidak mampu untuk melakukan itu, maka berikutnya adalah warruju'i ilallahi bitadurri wal ittihali ayyudirhu anka yaumal qiyamah. Terakhir kali, kalau itu sudah tidak memungkinkan, maka kembalikan kepada Allah, kemudian DP, rendahkan diri kepada Allah, kemudian menghinakan diri di hadapan Allah untuk memohon kepada Allah agar dibukakan ridhonya orang yang pernah kita ambil hartanya di saat hari kiamat. Paham ya Pak? Urutan pertama, apabila dosa itu berkenaan dengan harta benda, maka cara taubatnya adalah mengembalikan harta benda itu. Kalau kita nggak mampu karena fakir, karena kita nggak punya apapun sama sekali, caranya bagaimana? Maka bersedekah. Tapi kalau sedekah harta benda tidak mampu, bersedekah kebaikan untuk ditujukan kepada orang yang hartanya kita ambil. Ya, termasuk utang itu Pak. Makanya utang itu kan ada kategorinya. Memang hadisnya Nabi itu, barang siapa yang kira-kira berutang, ya Nabi itu tidak mensolati orang yang berutang, nanti ditagih di hari kiamat. Iya Pak. Tapi di dalam surat Al-Baqarah ayat 280 itu berada di dalam orang yang punya utang dan niat tidak mau bayar utang, dan dia masih punya harta benda untuk bayar utang. Merengkele bahasanya itu Pak. Paham ya? Bagaimana kalau orang punya utang dan dia tidak punya sama sekali harta benda, dan dia tidak punya niatan untuk tidak bayar utang? Nah, itu ayat surat Al-Baqarah ayat 280, Allah menyebutkan, ya, wa in kana idza du'isratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang memiliki utang itu dalam kondisi berkesempitan, bahasanya Pak, maka fanadhiratun ila maisarah, berilah kelonggaran sampai dia memiliki, berilah tenggat waktu sampai dia memiliki kelonggaran. Itu perintah Quran Pak. Wa in tasaddaqu khairul lakum, apabila engkau menyedekahkan, baik sebagian, misalnya orang utang itu 10 juta, kemudian niat mau disedekahkan separuhnya atau seluruhnya, khairul lakum, lebih baik, in kuntum ta'lamun, apabila engkau mengetahui. Nah, ini perintah Allah Pak. Nah, makanya jangan sekali-kali memiliki niatan di dalam hati untuk tidak bayar utang. Nah, itu penting Pak, niat itu penting masalahnya, karena niat itulah yang ditanya sama Allah kelak di yaumil qiyamah. Jadi kalau berkaitan harta benda tadi Pak, harus dikembalikan. Kalau tidak mampu harus berbuat baik yang pahalanya ditujukan kepada orang yang hartanya dibawa. Kemudian ketika itu juga tidak memungkinkan lagi, dikembalikan kepada Allah, minta doa kepada Allah, ya Allah, mintakan saya kepada keridhoannya ini, minta kepada Allah agar Allah membukakan pintu hatinya orang yang diutangi. Ini sudah ngomongin, sudah tidak ada Pak, agar kelak di akhirat itu ridho terhadap dirinya. Hanya Allah Pak yang bisa. Apakah mungkin? Mungkin. Wong semua itu Allah yang membuat. Nah, ini jadi di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali memberikan keterangan yang sedemikian detail berkenaan dengan harta benda. Nah, berikutnya Bapak sekalian, ini yang berkaitan dengan harta benda. Wa amma ma kana fi nafsi fatumkinuhu minal qisasi aw awliyaihi hatta yaqtasu minka. Bagaimana kalau berkenaan dengan masalah jiwa Pak? Nah, ini yang berat Pak, makanya butuh hati-hati sekali. Orang yang memiliki dosa atas jiwa,
ya atas tubuhnya manusia, ya maka ini cara tobatnya ini Pak, fatum kinuhu minal kisosi, harus rela untuk dikisos. Apa tuh Pak? Jadi nggak bisa tidak. Jadi menyerahkan diri kepada ahli keluarganya untuk bisa dikisos. Au yaj'alaka fi halin fa in azasta. Jadi seketika itu dibuatkan untuk agar dia bisa tobatnya itu ya matur menjalani kisos. Kalau enggak, mohon maaf ya, kayak pembunuhan, mutilasi orang, nggak tahu, polisi nggak bisa nangkep dan nggak ketahuan Pak. Bagaimana cara tobatnya? Cara tobatnya dia menyerahkan diri kepada ahli keluarganya, kemudian ngomong bahwa saya yang membunuh. Kira-kira Pak mampu kayak gini Pak, kira-kira Bang baru mampu bunuh orang, baru dimutilasi, terus saya yang kemarin membunuh. Atau misalnya tangannya itu diputus Pak di tengah jalan, ditebas angge itu, misalnya ngerampok, ditebas tangannya tugel. Maka cara kisosnya ya harus dipotong tangannya. Itu cara tobatnya. Jadi dia harus, caranya itu harus ketemu dengan ahli keluarganya sampai dengan dia dikisos, yang membuat dia saat itu juga itu terjadi selesai urusannya. Tapi kalau sekiranya fa'in azasta farrujuh ilallah subhanahu wa ta'ala wal ibtihali ilaihi ayyardihu angka yaumal qiyamah. Tapi kalau mikir saya nanti kalau ketemu jangan-jangan saya dibunuh juga, kemudian takut dan sebagainya karena punya kelemahan itu, ya sudah, DP kepada Allah, kembalikan kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk meminta kepada Allah agar dibukakan ridhonya Allah, agar diberikan nantinya di yaumul qiyamah orang yang tadinya itu dibunuh, dicederai itu bisa ridho atas pekerjaannya yang dia lakukan tadi. Nah ini abot Pak ini. Makanya sesekali jangan sampai itu terjadi, karena mohon maaf Pak, ya kalau ini nanti sampai terjadi ya itu dalam hadisnya baginda Nabi itu disebutkan, siapa sih orang yang kira-kira bangkrut? Atadarunal muflis, innal muflisa min ummati ya'ti yaumil qiyamatin ya'ti bisolatin wasiyamin wasakatin. Siapa orang yang bangkrut itu dari umatku, kata Rasul, tanya sama sahabat. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ya Rasul, orang yang nggak punya duit, nggak punya perhiasan. Dijawab sama Rasul, nggak begitu. Orang yang bangkrut itu dari umatku besok di yaumil qiyamah itu adalah orang yang dia itu di hari kiamat datang pede karena sholatnya, pahala sholatnya, karena pahala puasanya, karena pahala zakatnya, pede sekali, pasti pahalaku banyak gitu. Wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Tapi bareng itu juga itu datang berombongan orang-orang yang dulu pernah dicaci maki, yang dulu pernah digibah, pernah dituduh, ya, yang dulu pernah dimakan harta bendanya, yang dulu pernah dikeluarkan darahnya, dilukai, yang dulu pernah dipukul. Wa yuqta min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Diambil itu kebaikannya, yang tadi puasa diambil, dikasihkan orang yang tadi datang itu Pak, yang dulu pernah difitnah, yang dulu pernah dicaci maki, dikasihkan tuh sampai habis semua pahala kebaikannya, masih belum lagi cukup, masih gedean itu yang nagih masih banyak, maka diambil lagi ukhidha khotoyahum faturihat, kemudian diambil lagi dosanya orang yang tadi itu nagih, diambil dosanya, dibroke langsung dengan orang itu orang yang bangkrut. Ya sama Pak, kayak yang ini. Makanya butuh dihati-hati di zaman era teknologi ini, Masya Allah, persis ramalan baginda Nabi bahwa suatu saat nanti umatku akan mengalami fitnah yang paling besar. Untuk menjadikan fitnah dan membukakan dosa di antara aib sesama tidak butuh ketemu,
karena dia dalam waktu duduk sendirian bisa menimbulkan dosa. Nggih mboten? Perhatikan Pak, lagi duduk teng kamar leha-leha, yang sewu buka HP, buka WA, begitu di-share seret ada informasi bahwa si ini berita bla 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 isinya hoax semua itu misalnya itu Pak, langsung dibaca, habis itu dikirim, di-share. Maka kadar itu menge-share itu Pak, itu berarti mulai menyebarkan. Kalau itu barang kebenaran, yang sewu, kalau itu aib barang kebenaran, namanya ghibah. Kalau itu barang nggak benar, namanya fitnah. Dua-duanya itu dosa Pak. Maka kalau kita pengen mensucikan hati kita, butuh berhati-hati betul hari ini. Kita ini kadang-kala nyun sewu, ya hari ini itu di media sosial luar biasa Pak. Jenengan cek di semua berita-berita, baik itu media online, televisi maupun apapun khususnya, yang berkaitan masalah memperbincangkan segala sesuatu, fitnah itu muter ndak karuan. Panjenengan sudah samar Pak. Makanya sekarang itu ada kondisi yang disebut dengan post truth, kebohongan yang dilakukan terus menerus Pak, itu dianggap benar. Lo zaman akhir Pak. Malah di dalam satu kitab Asratus Sa'ah itu Syekh Yusuf Ahmad bin Yusuf Al-Wabil itu nyebutkan salah satu ciri datangnya hari kiamat itu manakala fitnah sudah mulai bergelombang-gelombang. Kita tidak bisa Pak misahkan untuk benar itu harus jernih hati kita hari ini. Jangan cek Pak, soal mukanya orang mau melakukan zina saja bisa dilakukan dengan sebuah teknologi yang disebut dengan AI. Sebenarnya bayangkan. Apa enggak ngeri enggak kira? Maka biasakan kita untuk menjernihkan hati kita. Fa insya Allah kalau kita terbiasa untuk menjernihkan hati kita, kita akan tahu Pak ini hoak atau enggak. Ini itu gosip atau enggak. Lama kelamaan menyimak yang dilakukan orang itu sering nyebutin si A si B terus itu ini barang benar atau karena ini motif ini politik ini. Itu akan tahu Pak. Karena nyen sewu, saya kalau melihat berita sedikit itu kadangkala mulai ngelus-ngelus dodo Pak. Dulu kita mau ghibah Pak, kita harus ketemu sama orang, zaman dulu belum ada handphone. Sekarang itu untuk ghibah, duduk manis saja bisa. Iya, kemarin orang itu loh, itu ya begini, wah iya itu. Tidak usah begitu, di dalam grup WA langsung jeret gitu ya. Luar biasa. Maka nyon sewu Pak, hari ini ngeri Pak kalau kita lihatin, sedikit kita simak ya. Mudah-mudahan negara ini tetap dilindungi oleh Allah dari hal kerusakan maupun dari hal kemusnahan Pak. Karena negara-negara di dunia hari ini, panjenengan perso hari ini ngeri Pak. Sekarang ini Nepal yang barusan kemarin ya, nyon sewu. Jadi bayangkan Pak, seorang pemimpin sampai dilocoti, dibuat nggone sungai, dipukuli. Coba bayangkan Pak, dari sisi apapun di dalam etika agama Pak, itu pasti tidak benar Pak, 100% itu. Jadi bayangkan Pak, nah itu kalau sampai ditiru di Indonesia itu naudzubillah, mudah-mudahan jangan. Oleh karenanya semua butuh untuk menata diri dan memperbaiki diri. Pejabat juga wajib hukumnya untuk menata diri, rakyat juga butuh untuk menyadari diri. Karena kesadaran itu penting. Melihat berita, Masya Allah, sekarang itu hari ini Pak, kita membayangkan negara Nepal itu hari ini, sing susah sinten, pasti rakyat. Nggak ada yang tidak. Maka kita senantiasa untuk menjernihkan hati ini dari hal-hal yang bersifat seperti itu. Satu lagi Pak, wa amma fil irdi fa in aghtata fa ini kita tahu au bahabtahu au syamatahu fa haqqaka an tuqaddiba nafsaka baina yaday man salaf baina yaday man fa'alaka baina yaday man fa'alata dzalik indahu. Bagaimana kalau hal yang berkaitan dengan masalah soal harga diri? Ya, apabila adapun yang berkaitan dengan harga diri, maka apabila orang itu menggunjing
atau kira-kira membohongi, atau kira-kira miso-miso itu mencaci maki, Pak. Bagaimana cara tobatnya? Fahaqqaqa an tukadziba nafsaka baina yaday man fa'ala tadzalik. Maka cara untuk tobatnya adalah dengan cara menghadapkan dirimu kepada orang yang sedang engkau lakukan fitnahnya tadi. Jadi misalnya nyun sewu, Pak, kita itu ngerasani wong, si A itu misalnya itu, wah itu, mohon maaf nih, ibaratnya wah itu ininya nggak bener kayaknya itu, SK-nya beli itu kayaknya, misalnya gitu, Pak. Itu kayaknya dulu tuh nyogok itu, misalnya itu, misalnya itu. Maka cara tobatnya itu kita harus ketemu sama orang tersebut untuk bisa meminta maaf terhadapnya dengan mengatakan hal yang jujur. Contoh, mohon maaf Pak, mohon maaf Pak Yusuf, saya dulu itu ngerasani jenengan sama si orang, saya mengatakan bahwa jenengan itu SK-nya dulu nyogok. Jadi saya sampaikan ke sana gitu, kalau jenengan nyogok itu harus ketemu, Pak. Cara mintanya coba. Kalau nggak ketemu, Pak, medeni tadi loh, khawatirnya kalau di hari akhirat nanti ditagih, ya hadisnya Kanjeng Nabi itu sahih dalam Sahih Muslim itu, Pak. Jadi kalau sekiranya kita ini dalam kondisi kita ini berdosa karena mengganggu atas kehormatannya, atas masalah harga dirinya, maka kita cara untuk meminta ampun kepada Allah harus meminta halalnya dia terhadap hal yang dilakukan, harus berhadapan langsung mengatakan apa yang sedang dilakukan pada saat itu. Kemudian wa antas tahalla min sahibihi in amkana kadzalika. Kemudian meminta halal kepada orang yang dirasani, yang dijatuhkan harga dirinya tadi, jika waktu masih memungkinkan, ya. Jika waktu masih memungkinkan, ya memungkinkan karena tadi, Pak, kita masih hidup itu. Idlam istahsa ziyadata waidon au haizan fitnati fi idhari dzalik ang tajidahu fa in khosiyat dzalik. Bagaimana kalau takut aku mehrono ketemu kemudian ngomong apa anane, tetapi kalau saya ke sana malah nambah marahnya dia, ya kan? Atau kira-kira membangkitkan fitnah lagi yang nampak di depan mata. Maka apabila engkau menemukan ketakutan itu terhadapnya, maka satu-satunya cara, Pak, petunjuknya farajua ila Allah subhanahu wa ta'ala, maka kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waliyardayahu anka wa yaj'ala lahu khairan katsiran, dan mintalah ridho kepada Allah agar diberikan pintu ridhonya terhadap orang yang tadi sudah dijatuhkan tadi, dan berbuatlah kebaikan yang paling banyak, kemudian fi muqabalati wa istighfaril katsir li sahibihi, dan berbuat baiklah yang banyak, kemudian beristighfarlah yang banyak, yang pahalanya diperuntukkan untuk orang yang difitnah ataupun orang yang dijatuhkan harga dirinya. Nah, saat ini kan media kan banyak, Pak. Wah, ininya palsu, ini yang macam-macam itu, Pak. Terus-terusan kan. Jadi ya kalau benar, Pak, itu ya ghibahnya tinggi, kalau salah itu fitnah. Atau yang contoh kecil, misalnya ada kayak kemarin itu macam-macam di negara ini, ada kerusuhan, kemudian jarah kemana-mana, nyun sewu, itu sedih, Pak, kalau kita pikirin itu, karena apapun bentuknya kesalahan, sesungguhnya kita tidak boleh melakukan hal itu, karena kalau kita melakukan kebaikan,
menegakkan kebaikan itu tidak boleh dengan keburukan. Jadi dalam sholawat Fatih itu nasiril haqqi bil haqqi. Kita ini kalau menolong ya dengan sesuatu hal yang hak, bukan dengan batil, Pak. Jadi yang terjadi kemarin kan enggak, orang salah kemudian misalnya itu dijarai itu, padahal menjarah itu yang bukan haknya itu ya dosa. Nah itu kan akhirnya jadi rusak semua. Nah mudah-mudahan kita belajar dari situ. Maka Pak, satu hal yang penting, karena ini dosa yang berkaitan dengan hakul adami tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu askalu wa as'abu, maka sangat susah dan rumit, kita butuh berhati-hati agar kita senantiasa selamat dari babakan dosa terhadap sesama makhluk. Nah oleh karena itu kalau kita mau berkata Pak, baik itu melalui postingan ataupun melalui WA, butuh kita baca berulang kali. Kalau sekiranya kita tidak mampu, lebih baik kita menahan diri. Mila pangapunten, kadang-kala kalau di grup itu WA nggih jarang komentar kan Pak. Jarang komentar. Ya di grup manapun jarang komentar Pak saya. Kecuali hal yang sangat butuh diluruskan kadang-kala butuh. Karena saya takut Pak, kalau ngasih tanggapan yang kemudian menimbulkan fitnah. Kecuali yang berkaitan dengan agama yang lain itu tidak apa-apa gitu kan istilahnya. Tapi kalau sudah mulai isu, sudah mulai ini, itu khawatir Pak kalau itu menimbulkan fitnah. Mudah-mudahan kita dibersihkan hati kita, jaga hati kita terus. Dengan cara inilah kita ngaji. Bedanya itu cara untuk ngaji kita tasawuf itu kita tahu cara untuk mengobatinya Pak. Nah kalau kita nggak ngaji gini susah. Kita dosa sama Allah, bagaimana cara untuk tobatnya? Kita dosa sama makhluk, bagaimana cara tobatnya? Kita dosa terhadap Allah, tapi berkaitan dengan larangan, bagaimana cara tobatnya? Kalau kita nggak ngaji kitab tasawuf gini, susah untuk bisa tahu penawarnya. Maka penting sekali untuk ngaji berkaitan dengan masalah qalbu kita. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah dan senantiasa dijaga dari berbagai hal yang berkaitan dengan masalah fitnah dunia dan fitnah akhirah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Kita lanjutkan minggu yang akan datang fa insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.